wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurata Yuni dengan NIM 24231090 dan teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Mulki Hidayat dengan NIM 24231085. Saya dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas FMIPA Universitas Negeri Padang. Kami dari Pendidikan IPA PP24 mata kuliah umum Pendidikan Agama Islam. Baik, saya sebagai moderator dari presentasi kami ini yang akan mengenai hakikat manusia. Materi pertama akan saya bacakan yang tentang pengertian hakikat manusia, unsur-unsur hakikat manusia, dan karakteristik hakikat manusia. Penjelasan hakikat secara bahasa, manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta atau mens, satu bahasa Latin yang berarti berpikir dan berakal budi. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, atau seseorang individu. Dari dua definisi manusia tersebut dapat diketahui bahwa manusia adalah suatu kelompok yang tidak dapat hidup sendiri atau individu berpikir, berakal budi. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Tingginya derajat manusia dibandingkan dengan makhluk ini ditunjukkan dengan adanya akal dan pikiran pada manusia. Hakikat manusia adalah menunjukkan pada inti atau esensi dasar yang membedakan manusia dari makhluk lain. Dalam berbagai disiplin ilmu, agama, dan filsafat, hakikat manusia dipahami secara berbeda, namun umumnya mengacu pada sifat-sifat, potensi, dan tujuan manusia yang paling mendasar. Hakikat manusia dilihat dari dalam segi filosofi dan agama. Menurut filosofi, dalam Islam, hakikat manusia seringkali dibahas dalam kerangka pernyataan tentang eksistensi dan esensi dan tujuan hidup. Dalam pandangan filosofi, manusia sebagai makhluk yang berakal. Banyak filsuf atau seperti Aristoteles berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang rasional atau anima rasional, yang artinya manusia memiliki kemampuan berpikir, merenung, dan memahami konsep abstrak yang membedakan mereka dari hewan lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial itu Aristoteles juga mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, tuzun politikon, yang berarti bahwa manusia secara alami hidup berkelompok, membutuhkan interaksi sosial, dan terikat dengan komunitas atau negara. Lalu yang ketiga itu eksistensialisme, yaitu filsafat ini dipelopori oleh Jean-Paul Sartre atau Martin Heidegger, berpendapat bahwa hakikat manusia tidak ditentukan sebelumnya, tidak memiliki esensi tetap, tetapi dibentuk melalui pilihan dan tindakan individu. Lalu dalam segi agama, dalam pandangan agama Islam, dalam Islam manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan beribadah kepada-Nya. Manusia memiliki dua aspek utama, yaitu jasmani, fisik, dan rohani, spiritual. Hakikat manusia adalah sebagai khalifah yang di bumi, yang artinya manusia bertanggung jawab untuk memelihara dan mengelola bumi sesuai dengan perintah Tuhan. Selain itu, manusia memiliki fitrah, yaitu potensi bawaan untuk mengenal dan menyembah Tuhan. Secara umum, kesimpulannya adalah hakikat manusia meliputi berbagai aspek, baik jasmani, rohani, dan mental, sosial, maupun spiritual. Pada intinya, manusia adalah makhluk yang kompleks, memiliki kemampuan untuk berpikir, berinteraksi, dan mencari makna hidup. Hakikat manusia mencakup potensi dan tanggung jawab untuk memahami dirinya, dunia dan sekitarnya, dan hubungannya dengan ilahi atau makna eksistensi yang lebih dalam. Unsur-unsur hakikat manusia menurut pendidikan yaitu ada makhluk monodualis, yaitu manusia adalah makhluk yang terdiri dari unsur individual dan unsur sosial, tetapi merupakan suatu kesatuan yang utuh. Lalu unsur-unsur manusia, menurut Notonegoro, manusia terdiri dari banyak unsur kuadrat atau plural, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh atau mono. Unsur-unsur ini mencakup susunan kuadrat, sifat kuadrat, dan kedudukan kuadrat. Lalu menurut filsafat, aspek-aspek hakikat manusia berdasarkan pandangan filosofi, dan hakikat manusia terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama fisik, mental, emosional, dan spiritual. Manusia sendiri memiliki kompleksitas dan keberagaman dalam aspek-aspek ini. Lalu kemampuan untuk berpikir dan merenungkan merupakan ciri khas manusia, memungkinkan manusia untuk mencapai tingkat kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi. Lalu unsur-unsur manusia menurut Islam yaitu yang pertama penciptaan dan kedudukan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna. Hakikat manusia menurut Islam mencakup kesempurnaan manusia. Yang pertama, manusia memiliki indera dan organ yang lengkap serta dianugerahi akal dan pengetahuan hingga malaikat pun harus bersujud kepada Nabi Adam. Lalu tujuan penciptanya itu manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan akhirnya membantu insan kamil dan manusia yang sempurna. Lalu karakteristik hakikat manusia. Karakteristik hakikat manusia dapat dilihat di beberapa perspektif yang berbeda, tetapi beberapa ciri utama yang umum. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Manusia memiliki kemampuan untuk menyadari diri sendiri, membedakan dirinya dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Ini memungkinkan manusia untuk memahami potensi-potensi dirinya, mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut. Lalu kemampuan berinteraksi.
Manusia memiliki kemampuan untuk menempatkan dirinya mengatasi batas-batas yang membelagukan dirinya. Ini memungkinkan manusia untuk menembus ke masa depan dan menghadapi tantangan dengan cara yang selalu lebih dinamis. Lalu pengetahuan dan kemauan. Manusia memiliki pengetahuan dan kemauan yang membedakan dari hewan. Pengetahuan meliputi kemampuan mengabdi dan tunduk kepada perintah hati, sedangkan kemampuan meliputi kemampuan berpikir dan mengambil keputusan. Yang keempat, karakteristik moral dan spiritual. Manusia memiliki kemampuan mengasihi dan ketulusan yang tidak dimiliki oleh hewan. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki sifat moral dan spiritual yang lebih tinggi. Yang kelima, karakteristik sosial sendiri, yaitu manusia adalah makhluk sosial yang harus hidup bersama-sama. Manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan interaksi sosial untuk berkembang. Lalu yang keenam, fitrah manusia. Manusia diciptakan dengan fitrah yang memungkinkan untuk mengenal Allah dan memiliki kemampuan untuk menerima agama yang baik. Fitrah ini merupakan kemampuan alami yang dimiliki oleh manusia. Lalu dimensi kesusilaan. Manusia memiliki dimensi kesusilaan yang terkait dengan etika dan moral. Kesusilaan ini memungkinkan manusia untuk memiliki nilai-nilai dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam perbuatan. Demikian, karakteristik hakikat manusia itu mencakup kemampuan-kemampuan yang unik dan membedakan manusia dari hewan, serta mempengaruhi cara manusia berinteraksi dengan lingkungan yang dirinya sendiri. Lalu, poin yang kedua itu bagaimana penciptaan manusia menurut agama dan sains. Penciptaan manusia menurut agama sains itu adalah topik yang memiliki perspektif yang berbeda tergantung dari sudut pandang sains dan agamanya. Menurut pandangan sains, dari sudut pandangan sains khususnya biologi dan teori evolusi, penciptaan manusia dijelaskan melalui proses evolusi yang berlangsung selama jutaan tahun. Teori evolusi ini dikemukakan oleh Charles Darwin yang menjadi dasar utama pemahaman ini. Ada beberapa konsep kunci. Yang pertama, proses evolusi. Menurut teori ini, manusia modern atau Homo sapiens berkembang dari nenek moyang primata melalui proses seleksi alam. Spesies sebelumnya seperti Homo habilis dan Homo erectus merupakan bagian dari lantai evolusi manusia. Lalu DNA dan genetik. Penemuan struktur DNA menguatkan teori evolusi. DNA menunjukkan adanya kesamaan genetik yang tinggi antara manusia dan spesies lainnya, seperti simpanse yang menunjukkan bahwa manusia berbagi nenek moyang yang sama dengan mereka. Lalu fosil hewan manusia purba yang ditemukan oleh para arkeolog juga mendukung teori evolusi. Fosil-fosil ini menunjukkan perubahan bertahap dalam struktur fisik manusia dari waktu ke waktu. Lalu hominid. Berdasarkan studi manusia modern berasal dari kelompok hominid yang berimigrasi dari Afrika sekitar 200 tahun yang lalu. Lalu, dari sudut agama Islam, pandangan dalam agama Islam, penciptaan manusia itu memiliki pandangan berbeda mengenai penciptaannya. Namun secara umum, pandangan ini melibatkan campur tangan langsung dari Tuhan dalam proses penciptaan. Dalam pandangan agama Islam, manusia diciptakan oleh Allah SWT dari tanah. Dalam Al-Quran, kisah penciptaan manusia dijelaskan oleh beberapa ayat, termasuk penciptaan Nabi Adam sebagai manusia pertama. Allah menciptakan Adam dari tanah liat, kemudian memberikan ruh kepada Nabi Adam, sehingga ia hidup di muka bumi ini. Istrinya pun Hawa kemudian diciptakan dari Adam sendiri. Yaitu tentang dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan adalah hal ikhwal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, yang mesti dikembangkan secara serasi dan juga seimbang. Di sisi lain, dimensi-dimensi kemanusiaan ini adalah bentuk perbedaan ukuran, postur, badan, termasuk sifat, sikap, bakat, dan kemampuan yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dalam kajian pendidikan Islam, ada 7 macam dimensi-dimensi kemanusiaan yang mesti dikembangkan secara seimbang, dan diantaranya adalah: yang pertama, dimensi fisik. Yang kedua, dimensi akal. Yang ketiga, dimensi iman. Yang keempat, dimensi akhlak. Yang kelima, dimensi kejiwaan. Yang keenam, dimensi keindahan. Yang ketujuh, dimensi kemasyarakatan. Berbeda halnya dengan pandangan kajian bimbingan dan konseling, yang menyatakan bahwa dimensi-dimensi kemanusiaan ini meliputi ada: yang pertama, dimensi keindividualan. Yang kedua, dimensi sosial. Dan yang ketiga, ada dimensi kesusilaan. Dan yang keempat, dimensi keberagaman. Dengan demikian, antara kajian pendidikan Islam dengan ilmu konseling memberikan semacam pemahaman dengan pengembangan semua dimensi-dimensi tersebut melalui kegiatan pendidikan, karena sekecil apapun kegiatan pendidikan tidak terlepas dari proses latihan dan bimbingan, sehingga terwujudlah kepribadian manusia yang mulia bagi setiap individu. Kepribadian manusia yang mulia itu adalah kepribadian yang mampu mengimplementasikan dimensi-dimensi kemanusiaan. Materi yang keempat yaitu mengenai fungsi, peran, dan tujuan hidup manusia unggul dan bermartabat. Nah, dalam pandangan Islam, fungsi, peran, maupun tujuan hidup manusia unggul bermartabat dapat dipahami melalui ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Nah, yang pertama tadi fungsi.
Fungsinya yaitu yang pertama sebagai khalifah. Menurut Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, manusia ditugaskan sebagai khalifah di bumi, yaitu pengelola dan penjaga bumi beserta isinya. Ini mencakup tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Dan yang kedua, yaitu sebagai hamba Allah. Fungsi utama manusia adalah sebagai hamba Allah yang tunduk dan patuh kepadanya, beribadah dan mengikuti petunjuknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, yaitu untuk peran. Peran manusia yaitu yang pertama, yaitu penerapan ajaran Islam. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Dan yang kedua, menjadi teladan. Menjadi contoh baik bagi orang lain dalam berperilaku, berbicara, dan bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang ketiga, yaitu tujuan hidup. Tujuan hidup manusia yaitu yang pertama, mencapai ridho Allah. Tujuan utama hidup manusia adalah untuk mencari ridho dan keridhaan Allah, yang merupakan sumber kebahagiaan dan keberhasilan hakiki. Hal ini juga sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Dan yang kedua, tujuan hidup manusia itu yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menjalani hidup dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan di dunia serta kebahagiaan abadi di akhirat. Dan yang ketiga, yaitu beramal soleh. Kita sebagai manusia harus berusaha untuk beramal soleh dan menghindari perbuatan dosa, serta berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Melalui pengamalan ajaran Islam dengan kesungguhan, manusia dapat mencapai martabat dan kehormatan yang tinggi di dunia maupun di akhirat kelak. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.